Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, teknik yang digunakan Tuhan Yesus dalam menyampaikan perumpamaan dalam bacaan Injil mirip dengan yang digunakan Nabi Nathan dalam kitab 2 Samuel bab 12 ayat 1 sampai 12. Ketika Nabi Nathan mengingatkan Raja Daud, bukan hanya mengingatkan ya, menegur, mengecam tindakan Daud karena telah membunuh Uria dan mengambil istrinya Batseba. Dalam menegur, mengkritik, mengecam Raja Daud, ini Nabi Nathan ya membuat cerita ya mengenai orang kaya yang mempunyai banyak piaraan ya, dan orang miskin yang hanya mempunyai 1 anak domba. Dan anak domba ini disayangi, dipelihara dengan penuh kasih. Datanglah musafir kepada orang kaya ini dan mau menghidangkan hidangan. Ia iman ya akan piaraannya untuk dipotong ya,
namun akhirnya mengambil anak domba orang miskin ini ya, diperagat, dimasak dan dihidangkan ke musafir. Mendengar hal ini Raja Daud ya, menjadi marah dan berkata harus dikembalikan 4 kali lipat. Tidak hanya pengembalian yang adil, pengembalian adil itu sampai 3, ini melebihi ya, tuntutan pengembalian 4 kali lipat. Dan akhirnya Nathan ya menunjukkan siapa orang itu ya, Raja Daud sendiri. Dan Nathan menyatakan ya penghukuman untuk Daud. Teknik yang digunakan Tuhan Yesus ya mirip dengan yang digunakan ya Nabi Nathan. Di sini perumpamaan ini ditujukan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, para pemimpin agama Yahudi yang sebelumnya sudah bersoal jawab ya dengan Tuhan Yesus. Mereka mempersoalkan kuasa yang digunakan Tuhan Yesus ya dalam karyanya. Dan mereka bertanya ya dari mana ya. Dan Tuhan Yesus mau menjawab kalau mereka juga mau menjawab pertanyaan Tuhan Yesus mengenai baptisan Yohanes Pembaptis dari Allah atau dari manusia. Dan para pemimpin agama Yahudi ya tidak mau menjawab atas pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun juga ya tidak menjawab pertanyaan mereka. Kemudian disusul dengan perumpamaan ini ya. Perumpamaan 2 orang anak. Kalau kita perhatikan awalnya perumpamaan ini ya sederhana, namun ternyata ya bulat. Pertama, Tuhan Yesus minta pendapat dari para pemimpin ya, agama Yahudi ya, mengenai dua anak ini ya. Orang tua yang mempunyai 2 anak laki-laki. Dan bapaknya berkata kepada yang sulung dan minta supaya ia pergi ke kebun anggur dan bekerja hari ini. Ia menjawab, siap. Baik Bapak ya, tetapi ia tidak ya pergi. Lalu kepada anak yang kedua ya, berkata yang sama dan menjawab ya tidak mau. Namun kemudian ya menyesal. Anak ini pergi dan bekerja ya di kebun anggur. Kemudian Tuhan Yesus ya minta tanggapan dari para pemimpin agama Yahudi, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan ya, penghakiman bagi mereka sendiri ya, bagi para pemimpin agama Yahudi, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka tidak mau mendengar kesaksian Yohanes Pembaptis, meskipun mereka melihat namun tidak percaya. Berbeda dengan para pemungut cukai dan para pelacur ketika mendengar pewartaan Yohanes Pembaptis ya tentang kebenaran, mereka ya menanggapi, percaya dan bertobat dan memberikan diri mereka ya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
sehingga mereka menerima ya keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, dari dua anak ya dalam kisah tadi ya ditampilkan ya kontras antara dua anak atau juga kontras antara dua sikap dengan jawaban, dan lebih spesifik ya kontras antara jawaban yang bertolak belakang dengan tindakan, dengan perbuatan. Ini yang terjadi. Maka dua anak laki-laki ini sama sekali bukan anak yang ideal. Anak ideal kan antara perkataan dan perbuatan kan sama, satu, tidak beda ya. Tadi kan antara perkataan dan tindakan kan berbeda. Anak sulung berkata ya siap, namun tidak berangkat ya, tidak pergi. Menunjukkan hanya sikap sopan dan patuh ya, di hadapan bapaknya ya, asal bapak senang. Basa Jawa ini apa niki nggih? Nggih, mboten kepanggih ya, atau abang-abang lambe, abang-abang mulut. Basa JTP ini abang-abang cangkem gitu. Ini bahasa JTP, saya pinjam bahasa JTP. Dan abang-abang cangkem. Omongannya apa ini? Ibaratnya omongannya gede gitu, ibarat geluduk. Dar-dor-dador namun ngobos. Sedangkan anak yang kedua ini berkata tidak, namun menyesal, bertobat dan melakukan apa yang dikehendaki bapaknya. Tentu kita diingatkan juga ini peringatan ya, peringatan yang keras bagi dia yang berbalik dari iya menuju tidak. Sebagaimana bacaan pertama, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan hal yang tidak baik, maka ia harus mati. Namun berbeda ya, orang berdosa berbalik dari dosanya, menyesal, bertobat, maka ia hidup. Ini peringatan keras bagi dia yang berbalik dari ya ke tidak. Untuk itu Bapak terkasih ya, melalui sabda Tuhan ini ya, kita ya disadarkan ya dalam hidup kita ya, seharusnya yang terjadi ideal antara kata dan perbuatan sama ya, satu, bukan terjadi perpecahan atau bertolak belakang antara omongan dan tindakan. Kalau bertolak belakang antara perkataan ya, dan perbuatan ya, yang terjadi kemunafikan ya, sebagaimana yang terjadi dalam diri para pemimpin agama Yahudi ya. Tuhan Yesus ya mengecam mereka, menggambarkan mereka sebagai orang yang munafik dan digambarkan seperti makam ya, seperti kuburan, nampak luar bagus namun dalamnya penuh
kebusukan, ya, kebobrokan, kehancuran. Maka melalui sabda Tuhan ini bagaimana ya dalam hidup kita ya, memperhatikan dalam diri kita ya ada kesatuan, tidak terjadi keterpecahan ya antara omongan dan perbuatan, hendaknya satu, sama. Dan tentu sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus, ya, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, namun mereka yang melakukan ya, kehendak Bapa. Maka kita juga diingatkan oleh sabda Tuhan Yesus, ya, pentingnya ya mendengarkan sabda dan melakukannya. Ini yang menjadi ukuran ya. Kiranya melalui sabda Tuhan ya kita semua diteguhkan oleh sabda Tuhan Yesus ya, agar dalam hidup kita ya selalu ya melakukan kehendak Bapa kita, menjadi anak-anak yang baik ya, anak-anak yang ideal di hadapan Bapa kita, Allah kita, karena kita telah ya, mengalami kasih-Nya ya, mengalami kelimpahan berkat-Nya, kasih-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada kita sebagai ungkapan syukur kepada Bapa kita ya, kita sebagai putra-putrinya ya, anak-anaknya hendaknya ya hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa kita.